Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Mas Ad dari Pusat Data dan Teknologi. Saya Mas Ad dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pada pagi hari ini kami bertiga ditugaskan oleh pimpinan untuk memberikan sedikit informasi tentang pengelolaan data induk ijazah untuk persiapan penerbitan di tahun ajaran 2024-2025. Saya izin share screen ya Bapak Ibu sekalian. Ya, berikut Bapak Ibu sekalian, informasi pada hari ini yang ingin kami sampaikan ialah pengelolaan data induk ijazah yang merupakan subsistem dari data induk pendidikan. Untuk topik bahasan pada hari ini ada 5 bab gitu ya Bapak Ibu sekalian. Pertama dari dasar hukum, kemudian tata kelola data induk ijazah, tahapan penerbitan, terus yang keempat verifikasi dan validasi data, dan terakhir pengenalan fitur dan fungsi yang nanti kita akan lebih banyak bicara di nomor 5 ini. Yang pertama untuk dasar hukumnya Bapak Ibu sekalian, mungkin yang belum tahu untuk mekanisme penerbitan ijazah, kita sudah menerbitkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 58 tahun 2024 tentang ijazah jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, di mana di dalam peraturan tersebut dimuat 3 prinsip yang harus dipenuhi dalam penerbitan ijazah, yaitu validitas, akurasi, dan legalitas, di mana prinsip tersebut harus dipenuhi untuk penerbitan ijazah mulai dari tahun 2024-2025 dan seterusnya. Oleh karena itu, kami di pusat membuat mekanisme kontrol terintegrasi dalam penetapan peserta didik tingkat akhir yang menjadi calon penerima ijazah Bapak Ibu sekalian, sehingga penerbitan ijazah ini dapat terselenggara secara optimal dan akuntabel. Sebagai informasi, untuk penerbitan ijazah ini tidak hanya untuk satuan pendidikan di bawah dinas saja, tetapi juga di bawah naungan Kementerian Agama, sehingga sumber datanya berasal dari 2 ekosistem pendataan. Yang pertama di Dapodik, yang kedua di EMIS milik Kementerian Agama. Nah, ini Bapak Ibu sekalian strategi pembangunan tata kelola data induk ijazah ya. Tadi sudah kami sebutkan bahwa data induk ijazah itu merupakan bagian dari data induk pendidikan nasional, di mana pada tahun ajaran 2024-2025 ini, untuk yang pertama kita mengembangkan manajemen ijazah, di mana di tahun ini kita belum full untuk e-ijazah. Masih ada mekanisme-mekanisme manual yang harus dilakukan di satuan pendidikan maupun di dinas dan di pusat ya. Jadi kita masih dalam tahap manajemen ijazah. Nah, tahap pengembangan berikutnya adalah e-ijazah Bapak Ibu sekalian ya. Nanti mungkin saat ini belum ya, tapi masih dalam tahap pengembangan yaitu e-ijazah. Dan yang terakhir adalah verbal ijazah Bapak Ibu sekalian, di mana nanti orang-orang dapat melakukan pengecekan keaslian ijazah jenjang pendidikan dasar dan menengahnya. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta didik dan masyarakat dapat mengecek keaslian ijazahnya. Nah, ini masih dalam tahap pengembangan. Nah, tadi sudah kami sebutkan ya bahwa untuk di Peraturan Menteri tentang Dasar Hukum Penerbitan Ijazah ada tiga prinsip yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, dalam pengelolaan data induk, kita juga membuat sebuah ekosistem di mana terdiri dari tiga aplikasi ya. Yang pertama adalah dashboard yang akan menampilkan validitas dan residu data peserta didik tingkat akhir, di mana di sini merupakan mekanisme kontrol baik bagi masyarakat, khususnya juga buat dinas dan satuan pendidikan untuk melihat validitas data di satuan pendidikan masing-masing. Yang kedua, manajemen ijazah, di mana di sini merupakan mekanisme penetapan kelulusan peserta didik dan pengajuan penerbitan ijazah dengan verifikasi surat pernyataan tanggung jawab mutlak, di mana nanti di manajemen ijazah ini satuan pendidikan melakukan penetapan kelulusan yang berdasarkan SK yang diterbitkan oleh kepala sekolah, dan
nanti satuan pendidikan juga melakukan unggah SPTJM yang nanti akan diverifikasi oleh dinas. Dan nanti ijazah yang sudah diterbitkan dapat diunduh di manajemen ini. Dan yang ketiga adalah portal ijazah, di mana portal publik untuk mengakses dan memeriksa keabsahan ijazah secara transparan. Dan ini yang sedang kami juga kembangkan ya Bapak Ibu sekalian, di mana kita semua nanti dapat mengecek keaslian ijazah masing-masing. Nah, ini sistem tata kelola ijazah ya Bapak Ibu sekalian, di mana ada 5 sub ekosistem. Yang pertama entry. Entry ini terdapat 3 mekanisme pendataan. Yang pertama tadi sudah kami sebutkan Dapodik untuk satuan pendidikan di bawah dinas. Kemudian EMIS untuk satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama. Yang terakhir BAN PDM untuk akreditasi. Kenapa BAN PDM juga terlibat? Karena dari peraturan 58 nomor 2024 tersebut bahwa satuan pendidikan yang berhak menerbitkan ijazah adalah satuan pendidikan yang terakreditasi. Nah, bagaimana untuk satuan pendidikan yang tidak terakreditasi? Nanti mekanismenya harus menginduk ke satuan pendidikan yang terakreditasi. Untuk mekanismenya nanti akan kami jelaskan lagi. Nah, yang kedua, setelah dilakukan entry, maka dilakukan verifikasi dan validasi. Kenapa? Data yang di-entry belum sepenuhnya, tidak semua data yang di-entry itu sudah valid. Untuk data yang belum valid atau data yang masih residu, perlu dilakukan verifikasi dan validasi. Apa saja yang perlu di-verval? Yang pertama itu untuk data satuan pendidikan, ada SK operasional, akreditasi, dan NPSN. Kenapa menjadi penting? Karena ini nanti akan khususnya untuk nama satuan pendidikan ya, harus sesuai dengan SK operasionalnya, karena nanti nama satuan pendidikan itu akan muncul di ijazahnya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, peserta didik. Ada nama, tempat tanggal lahir, dan NIK. Nanti di sini untuk nama, tempat lahir, tanggal lahir akan muncul juga di ijazah ya Bapak Ibu sekalian. Makanya data identitas peserta didik ini harus padan dengan Dukcapil. Acuannya apa? Bisa dalam bentuk akte lahir, ijazah jenjang sebelumnya untuk SD, untuk SMP, SMA sederajat ya, dan juga bisa berupa dalam bentuk kartu keluarga. Nanti dilakukan verifikasi dan validasi melalui verval PD untuk peserta didik, kemudian verval SP untuk satuan pendidikan. Nah, ketika data sudah valid Bapak Ibu sekalian, maka data akan dialirkan ke sistem manajemen ijazah, di mana di sini dilakukan, tadi sudah kami sebutkan, ada mekanisme penetapan kelulusan, unggah SPTJM, hingga nanti penerbitan nomor ijazah dan unduh ijazah masing-masing Bapak Ibu sekalian. Nah, ini nanti terakhir di subsistem portal ijazah, di mana merupakan akses data induk ijazah oleh publik. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ekosistem tata kelola data induk ijazah. Yang pertama entry. Dari entry setelah dilakukan verval, nanti ditetapkan menjadi DNS atau daftar nominasi sementara. Untuk data yang belum valid, dia akan menjadi residu DNS, sehingga perlu dilakukan verval dan nanti datanya bisa menjadi DNS. Setelah dilakukan penetapan kelulusan dan juga SPTJ penetapan kelulusan, maka dia akan menjadi daftar nominasi, menjadi residu dominasi daftar nominasi tetap. Jadi ketika DNS ini sudah ditetapkan kelulusannya, dia akan menjadi residu DNT. Bagaimana dia menjadi DNT? Ketika SPTJM sudah di-approve oleh dinas yang berwenang. Nah, nanti ini Bapak Ibu sekalian yang harus dipastikan kesahihannya ya, kesahihan datanya. Yang pertama itu dari nama, tempat lahir, tanggal lahir, sampai nanti program keahlian khusus untuk SMK. Data inilah yang harus kita verifikasi dan validasi kesahihannya. Nah, ini yang nomor 1 sampai 6. Validasinya ada di tahap DNS, dan yang kedua dari nomor 7 sampai 14 validasinya di tahap DNT. Nah, ini tahapan penerbitan ijazah ya Bapak Ibu.
Yang pertama, pemutakhiran data satuan pendidikan dan peserta didik sudah pasti ya, karena kita dalam menerbitkan ijazah haruslah data yang valid ya. Kita tidak ingin ada ijazah-ijazah yang memuat identitas yang tidak jelas gitu ya Bapak Ibu sekalian. Makanya kita melakukan pemadanan dengan data Dukcapil untuk pemutakhiran data peserta didiknya. Kemudian data yang sudah valid menjadi daftar nominasi sementara, kemudian ditetapkan kelulusannya. Setelah itu diterbitkan SPTJM-nya, setelah itu menjadi daftar nominasi tetap, terakhir diterbitkan ijazahnya. Untuk nomor 1, 2, dan 3 itu melalui dashboard ijazah, terus dari 4, 5, 6 melalui manajemen ijazah. Untuk perbaikan data sudah jelas, mungkin sudah familiar ya Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Ibu di operator ya, untuk perbaikan data peserta didik ada di Verval PD. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, untuk yang masih bingung gitu ya, peran dan kewenangan masing-masing itu apa tugasnya. Nah, ini sudah kami bagi ya Bapak Ibu sekalian. Untuk satuan pendidikan, tugasnya adalah memutakhirkan data peserta didik. Kemudian memeriksa data kepala satuan pendidikannya atau kepala sekolahnya, kemudian menetapkan status kelulusan, dan terakhir mengunggah SPTJM. Tadi kami sudah singgung beberapa kali ya untuk memutakhirkan data peserta didik, karena nanti elemen data ini akan masuk di ijazah. Kemudian memeriksa data kepala sekolah juga. Kenapa? Karena nanti kepala sekolah lah yang menandatangani ijazah tersebut. Dan kami masih menemukan ya sekolah-sekolah yang belum ada kepala sekolahnya, atau bahkan di Dapodik kepala sekolahnya ganda. Nah, ini tugas dari sekolah memeriksa ya di Dapodiknya apakah kepala sekolahnya ini sudah ditetapkan. Kemudian dinas yang berwenang ya, khususnya untuk SD SMP itu di Dinas Kabupaten Kota, terus SMP, SMA, SMK sederajat SMK itu ada di Dinas Provinsi. Untuk PKBM juga ada di kota, kabupaten, kemudian SLB di provinsi. Kecuali untuk di wilayah Papua dan Papua Pemekaran. Nah, ini untuk dinas kementerian atau atasé pendidikan. Untuk kementerian itu khusus untuk satuan sekolah, satuan pendidikan kerjasama ya atau SPK. Kemudian untuk atasé itu untuk sekolah Indonesia di luar negeri. Nah, ini memastikan data satuan pendidikannya berupa akreditasi, nomenklatur, dan kepala sekolah. Nah, ini dinas nanti harap mengecek juga akreditasi sekolah-sekolah di bawah binaannya. Kemudian nomenklaturnya apakah sudah sesuai dengan izin operasional dan kepala sekolahnya. Nah, inilah menjadi tugas dan kewenangan dari teman-teman dinas ya. Kemudian menetapkan relasi legalitas atau induk bagi satuan pendidikan yang tidak terakreditasi. Yang terakhir, kemudian yang berikutnya melakukan verifikasi dan validasi SPTJM. Dan terakhir membuat laporan rekapitulasi SPTJM. Dan berikutnya direktorat, yang pertama memeriksa laporan rekapitulasi SPTJM per wilayah. Yang kedua melakukan kontrol verval dalam rangka penerbitan ijazah. Nah, yang terakhir kami di Pusdatin ini menerbitkan DNS, menerbitkan DNT, menerbitkan nomor ijazah berdasarkan hasil verval SPTJM, dan yang terakhir melakukan kontrol proses verval ijazah. Nah, ini peran dan alurnya ya Bapak Ibu sekalian, di mana di Satuan Pendidikan menetapkan kelulusan, mengunggah SPTJM, dan mencetak ijazah. Dinas sesuai kewenangannya melakukan verval SPTJM dan membuat rekap SPTJM. Dan kami di Pusdatin menerbitkan DNS, DNT, dan nomor ijazah. Nah, ini untuk kewenangan Satuan Pendidikan ya Bapak Ibu sekalian. Siapa yang memiliki wewenang ini mungkin Bapak Ibu sekalian pasti sudah familiar ya. Untuk dinas kabupaten kota ini untuk SD, SMP, PKBM, dan SKB, provinsi SMA, SMK, dan sekolah luar biasa. Kemudian satuan kerja pada kementerian itu untuk bentuk pendidikan SPK atau satuan pendidikan kerjasama. Terus atasé pendidikan itu untuk sekolah Indonesia di luar negeri. Kecuali untuk di wilayah Papua dan Papua Pemekaran, di mana SMA, SMK itu berada di bawah naungan pemerintah kabupaten kota. Nah, ini Bapak Ibu sekalian,
verval yang perlu dilakukan ya untuk dalam rangka penerbitan ijazah ini. Yang pertama, peserta didik untuk NISN-nya ini wajib unik dan tidak kosong. Kami masih menemukan NISN peserta didik yang belum punya NISN atau malah NISN-nya ganda. Nah, ini tugasnya dari dinas ya untuk memeriksa dan untuk menggerakkan operator-operator di satuan pendidikan untuk melakukan verval. Yang kedua, identitas harus padan dengan Dukcapil pusat. Kenapa? Karena nanti ijazah yang diterbitkan itu memuat data-data identitas. Oleh karena itu, identitasnya harus padan dengan Dukcapil pusat. Yang kedua, kepala sekolah. Yang pertama, keterisian jabatan kepala sekolah atau penugasan pelaksana tugas kepala sekolah. Nah, jika ada pertanyaan, apakah PLT kepala sekolah boleh menandatangani ijazah? Jawabannya boleh, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau memang belum ada yang definitif, bisa ditetapkan PLT-nya dulu ya melalui SK. Nah, yang kedua, nama kepala sekolah ini harus benar juga Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, gelar pendidikan. Karena nanti kan nama kepala sekolah ada di ijazah ya. Jika gelarnya belum benar, nanti kita menyediakan mekanisme pencantuman gelar kepala sekolah. Yang terakhir, satuan pendidikan yaitu nomenklaturnya itu harus sesuai dengan izin operasional. Yang kedua, akreditasinya. Kenapa? Tadi sudah kami singgung, untuk akreditasi untuk satuan pendidikan yang berhak menerbitkan ijazah adalah satuan pendidikan yang terakreditasi. Nah, ini contoh kasus peserta didik tidak memiliki NISN. Jadi Bapak Ibu kalau dilihat di sini, yang dikotakin merah ini ya, NISN-nya masih kosong. Ini operator sekolah maupun di operator di dinas mungkin sudah familiar ya melihat tampilan ini, tampilan verval PD. Kalau kita lihat ini, yang kami kotakin merah ini belum ada NISN-nya. Terus di tabelnya juga keunikan NISN, dia centang merah, keterangannya kosong. Padahal dia sudah padan Dukcapil, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana untuk penerbitan nanti? Kami jelaskan ya. Nah, ini juga dia si Khairul Muna ini belum punya NISN juga, tapi datanya tidak padan dengan Dukcapil, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk NISN kosong bisa melakukan klaim NISN khusus untuk jika sudah pernah mempunyai NISN di jenjang sebelumnya. Khusus untuk SD dan PAUD ya, sebagai tambahan, apabila data kependudukannya sudah valid, contohnya seperti ini, data Dukcapilnya sudah valid 100%, untuk jenjang SD dan PAUD, ini NISN-nya akan terbit secara otomatis. NISN-nya akan terbit secara otomatis. Namun, jika dia jenjang SMP dan SMA SMK sederajat, ini dalam bentuk klaim jika dia sudah memiliki NISN di jenjang sebelumnya, ataupun bisa melakukan penerbitan NISN tingkat lanjut, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk data yang peserta didik tidak padan Dukcapil, ini dapat melakukan edit identitas. Perbaikannya menyesuaikan dengan data yang ada di KK maupun di akte kelahiran agar nanti datanya bisa padan dengan Dukcapil pusat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ada contoh lagi. Dia sudah punya NISN ya, tetapi dia aktif di 2 satuan pendidikan. Dia tercatat di SPM Ulia Nur El Haq, ini di pesantren ya, aktif di kelas 10. Kemudian di PKBM Al Hidayah, dia aktif juga di tingkat 5 atau kelas 10. Nah, ini perbaikannya Bapak Ibu sekalian dengan cara di verval PD itu pengeluaran siswa ganda. Nah, ini kami berikan gambarannya ya untuk operator, untuk NISN ganda dia aktif dan aktif. Apabila dia sesama dari Dapodik antara SMP dengan PKBM paket B itu dikeluarkan di pendataan Dapodiknya untuk di sekolah yang salah, Bapak Ibu sekalian, nanti sync terus nanti dia datanya akan menjadi tunggal. Jika dia memang tidak bisa dikeluarkan melalui
Dapodik dapat mengajukan pengeluaran siswa ganda yang ada di Verval PD. Nanti sekolah tujuan melakukan verval tersebut dengan melampirkan surat keterangan bahwa siswa tersebut aktif di satuan pendidikannya. Kemudian jika dia NISN ganda aktif dan tidak aktif, ini admin dinas dapat mengajukan merger data ke Pusdatin lewat Verval PD. Nanti Pusdatin yang akan melakukan approval terhadap merger data tersebut. Nah, untuk NISN ganda atau satu NISN digunakan beberapa peserta didik. Misalkan contohnya ini banyaknya ini siswa kembar Bapak Ibu sekalian. Beberapa satu NISN ini dipakai dua orang. Misalkan antara Tiwa dan Tiwi gitu ya. Nah, biasanya terbitnya satu NISN dipakai dua orang ini. Nah, satu orang menggunakan NISN yang sudah ada, satu orang lagi pengajuan penerbitan NISN ke Pusdatin dengan catatan jika datanya sudah padan dengan Dukcapil Pusat. Nah, ini pengelolaan residu data. Satuan Pendidikan mengajukan NISN, dapat mengajukan NISN baru, klaim NISN, pemutakhiran data identitas, penyelesaian residu NISN, terus verval rekam didik. Nanti di Verval PD itu kami juga sudah menampilkan ya nilai e-rapornya, kemudian ada juga verval rekam didik dan nilai e-rapor jika nanti diperlukan untuk verval ijazah, tapi saat ini belum. Nah, untuk dinas ini dapat memantau dan mendorong percepatan penyelesaian residu peserta didik dan satuan pendidikan. Kemudian dapat memproses juga ya untuk penanganan residu khususnya untuk pengajuan merger siswa status aktif tidak aktif, kemudian eskalasi penanganan residu ke Pusdatin melalui kanal yang telah disediakan. Ya, kami sudah menyiapkan ULT ya Bapak Ibu sekalian, dapat diakses di ult.dikdasmen.go.id atau khusus untuk admin instansi yang ada di masing-masing dinas, kami sudah menyediakan grup verval antara Pusdatin dengan admin instansi. Nah, Bapak Ibu di dinas jika ada kendala bisa menghubungi admin instansinya, nanti admin instansilah yang akan menyampaikan ke kami. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita ke pengenalan fitur dan fungsi ya. Nanti untuk di manajemen ijazah, ini nanti kita coba simulasi sebagai satuan pendidikan dan sebagai dinas. Yang pertama kita coba login sebagai dinas ya, sebagai satuan pendidikan. Nah, ini untuk manajemen, Bapak Ibu dapat mengaktifkan ijazah.data.kemdikbud.go.id /manajemen. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Operator sekolah harusnya sudah punya akunnya ya. Akunnya menggunakan akun SDM Bapak Ibu sekalian. Untuk satuan pendidikan kami rasa sudah memiliki operator ya. Bisa menggunakan akun SDM. Ini saya coba login sebagai satuan pendidikan. Ya, ini Ibu sekalian tampilan. Ini kita juga memberikan notifikasi bahwa masa uji coba berlangsung hingga H-2. Jadi Bapak Ibu di sekolah bisa mengutak-ngatik ini, nanti di tanggal 3 kita akan reset semuanya. Nah, ini yang pertama ada menu utama ya, ada beranda, ada kepala sekolah dan daftar jadwal. Nah, ini untuk beranda ini ada profil sekolahnya ya, profil sekolahnya SMA N1 Ketapang, akreditasinya sudah A, ini nama kepala sekolahnya, terus ini alamatnya. Di sini kita juga menyediakan progress bar ya, di mana ini kita masih dalam tahap penetapan DNS sampai nanti terakhir di penomoran ijazah. Kemudian di sini ada task list pengguna ya, bahwa
Sebenarnya di sekolah ini 257 pesertanya ini belum proses penetapan kelulusan karena memang belum terjadwal ya. Kemudian satuan pendidikannya sudah berstatus valid, artinya dia sudah terakreditasi. Kemudian terakhir seluruh peserta didiknya sudah valid. Nah, bagaimana jika ada peserta didiknya yang belum valid? Ini saya cobakan Bapak Ibu sekalian. Ya, sebentar ya Bapak Ibu. Coba login lagi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jika memang kita lihat ya di SMA swasta Syekh Al-Fansyuri, ini di kota Subulus Salam di Provinsi Aceh ya. Ini dia punya 25 peserta didik tingkat akhir. 20 peserta didik ini sudah valid, dia sudah siap untuk proses penetapan kelulusan. Namun, masih ada 5 peserta didik teridentifikasi residu DNS belum terdata sebagai DNS untuk penerbitan ijazah. Nah, 5 data peserta didik inilah yang harus diperbaiki oleh satuan pendidikan supaya nanti datanya menjadi valid dan siap untuk diproses di penetapan kelulusan. Nah, di mana daftar 5 peserta didik ini Bapak Ibu sekalian dapat mengakses di dashboardnya Bapak Ibu sekalian di sini. Sama di ijazah.data.kemdikbud.go.id /dashboard. Nah, ini tadi kita coba cek ya di residu DNS tadi di Aceh ya, terus di Subulus Salam, di Kecamatan Rundeng. Ini kalau kita cek dia. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat residunya ini ada 5 residu kependudukan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang harus diperbaiki oleh operator sekolah agar nanti 5 peserta didik ini dapat menjadi valid DNS ya, supaya nanti siap diterbitkan ijazahnya. Jika tidak diperbaiki, maka nanti 5 peserta didik ini terancam tidak dapat dikeluarkan ijazahnya Bapak Ibu sekalian. Makanya dalam waktu yang masih ada ini kami harap dari dinas juga mengarahkan ke satuan pendidikan untuk segera memperbaiki data siswanya agar bisa menjadi valid dan nanti siap diterbitkan ijazahnya Bapak Ibu. Nah, ini saya coba logout lagi ya. Nah, ini di SMA N1 Ketapang, dia sudah valid semua, sudah siap ya untuk penetapannya, tapi belum diproses. Kemudian di sini tadi ini juga ini ada task list, jadi Bapak Ibu di sekolah dapat melihat ya mana saja apa saja yang harus dilakukan oleh operator. Kemudian di sini di menu utama kedua ada kepala sekolah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian harus dipastikan kepala sekolahnya ini tunggal ya, tidak boleh kosong, apalagi kepala sekolahnya ganda. Nah, jika di sekolah ditemukan, nanti operator silakan lapor ke dinas, nanti dinas menetapkan kepala sekolah, baik definitif maupun PLT.
bisa ditetapkan melalui SK. Nanti datanya diupdate di Dapodik oleh operator Dapodik di manajemen dinas. Nah, kami kira kalau update datanya di Dapodik tidak terlalu lama ya waktunya karena prosesnya di aplikasi. Namun kami berharap proses penetapan di siapa menjadi kepala sekolah definitif maupun PLT-nya ini segera dapat dilakukan ya, segera dapat di SK-kan sehingga nanti ada kepala sekolah yang bisa menandatangani ijazahnya. Nah, ini kita lihat atas nama kepala sekolahnya Gusti Muzakirin, dia jenis PTK-nya guru, dia di sini jabatannya PLT kepala sekolah. Nah, bagaimana jika Pak Gusti Muzakirin ini ternyata punya gelar? Dia ingin menambahkan gelarnya, sedangkan di sini di datanya belum ada gelarnya. Nah, nanti ini di sini ada tombol pulpen, diklik, nanti tambahkan. Ini gelar depan jika ada misalkan doktor atau profesor. Nah, nanti gelar belakang misalkan MPD. Nah, nanti bisa ditambahkan. Simpan. Jika sudah benar, ya. Nah, jika nanti gelarnya sudah ditambahkan, sudah sesuai Bapak Ibu sekalian, nanti bisa terlihat ya di sini. Kemudian yang terakhir ini daftar jadwal Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sebagai media kontrol ya, baik di dinas maupun di satuan pendidikan untuk melihat jadwal-jadwalnya ya. Nah, di sini jadwalnya nanti akan kami perbarui sesuai dengan kesepakatan yang sudah dikeluarkan oleh teman-teman Direktorat Pembina ya. Nah, kemudian ini yang menjadi penting Bapak Ibu sekalian, relasi legalitas daftar menumpang. Nah, ini menampilkan daftar satuan pendidikan tidak terakreditasi yang telah ditetapkan untuk menginduk kesatuan pendidikan terakreditasi di wilayah yang sama. Nah, misalkan ini SMA Negeri 1 Ketapang ya, dia sudah tadi terakreditasi A. Kemudian ada SMA Bunga gitu ya, dia tidak terakreditasi dan oleh dinas diindukkan ke SMA Negeri 1 Ketapang ini. Nah, nanti daftarnya dia akan muncul di sini SMA Bunga. Nah, yang kedua, dia daftar induk. Ini kebalikannya, apabila misalkan SMA N1 Ketapang ini tidak terakreditasi, dia menginduk ke SMA Bunga, nanti akan muncul di sini SMA Bunga sebagai induknya. Ini bisa dicek nanti ya. Kemudian daftar nominasi sementara. Ini yang valid DNS. Nah, ini daftar-daftar peserta didik yang sudah valid DNS ya dan siap untuk diproses kelulusannya. Nah, pastikan juga ini kurikulumnya Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk yang di SMK, karena SMK itu kan nanti tadi konsentrasi keahliannya atau program keahliannya ini akan muncul di ijazah ya. Nanti kurikulumnya harus dipastikan terlebih dahulu gitu ya. Kemudian nanti ini daftarnya, terus jika mau lihat profil peserta didiknya bisa diklik. Ini Abdul Aziz, ini NISN-nya. Kemudian ini profilnya, kalau diklik nanti akan muncul ke Verval PD sekolah. Nanti bisa login untuk melihat identitas secara lengkap. Ini 257 siap, sudah menjadi DNS, siap untuk diterbitkan, siap untuk diluluskan. Nah, ini penetapan kelulusan. Nah, untuk menu dan submenu ini kami sudah susun Bapak Ibu ya. Jadi tahapannya sequence. Jadi dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 terus DNT, terus nanti DNT ada submenu lagi. Nah, jadi mekanismenya tidak loncat tapi sequence berurutan. Nah, ini tadi 257 ini belum ditetapkan kelulusannya.
Nah, jika ingin menetapkan kelulusan, bisa diklik di menu penentuan kelulusan. Misalkan si Abdul Aziz ini dia lulus, maka disimpan. Nah, bagaimana? Nah, ini sudah berkurang ya dari 256. Kalau dicek, yang lulusnya nambah satu si Abdul Aziz. Nah, bagaimana jika si Abdul Haris ini tidak lulus? Di aksi kelulusan tidak lulus. Nah, dia akan menjadi 255. Si Abdul Aziz Haris ini menjadi tidak lulus. Tadi si Abdul Aziz menjadi lulus. Nah, bagaimana ternyata salah ini? Bisa diklik di batal. Ya, saya ingin membatalkan peserta didik ini. Tadi juga jika ingin membatalkan ketidaklulusannya bisa diklik juga apabila ada kesalahan klik ya. Nah, ini balik lagi ke jadi 257. Nah, bagaimana jika ingin jika 257 gimana ingin meluluskan semua? Bisa diklik di sini Bapak Ibu. Centang ya, saya akan meluluskan seluruh peserta didik. Simpan. Nah, ini menjadi kosong yang belum ditetapkan. Yang lulusnya menjadi 257. Jika ingin membatalkan semua, sama Bapak Ibu. Ada klik tombol batalkan semua. Jadi, ya, menunya sudah kami akomodir semua ya. Nah, ini menjadi kosong, tidak lulusnya tidak ada, ini lulus semua. Setelah menetapkan kelulusan di sini, berikutnya adalah unggah SK penetapan. Nah, nanti sekolah menerbitkan SK penetapan ya. Nah, formatnya sudah kami sediakan. Ini unduh format. Ini kalau dilihat yang sudah unggah SK belum ada ya, masih 0. Yang belum ada SK-nya ini ada 257 tadi sesuai dengan jumlah siswanya. Ini unduh format. Nah, ini formatnya langsung di generate ya di sistem. Nanti bisa langsung di download. Nah, ini sudah ada surat keputusan untuk penetapan kelulusan. Nah, ini bisa disimpan. Simpan. Nah, nanti ini sekolah mengeluarkan nomor ya, nomor keputusan, kemudian tanda tangan kepala sekolah. Cukup tanda tangan saja. Nanti ini di lampirannya sudah ada 257 siswa yang ditetapkan kelulusannya. Kalau dicek, ya sampai 257. Jika tadi yang ditetapkan kelulusan cuma 250, 7-nya tidak lulus, nanti yang ada di SK penetapan juga hanya ada 250. 7-nya nanti tidak ikut. Ini jika sudah diunduh, sudah dikeluarkan nomor SK dan ditandatangani kepala sekolah, nanti silakan diunggah. Tadi yang tanda tangan ini Gusti Muzakirin tadi sudah ditambahkan ya gelarnya MPD. Nah, ini tadi misalkan nomornya acak saja, tadi sudah ditetapkan oleh sekolah. Nanti unggah file. Nah, ini masih simulasi ya, tapi kalau misalkan sudah beneran jangan diketik ini ya Bapak Ibu sekalian, tapi sesuai dengan nomor yang diterbitkan oleh sekolah. Simpan ya. Nah, ini sudah muncul nomor penetapan kelulusannya, siapa kepala sekolah yang menandatangani, ini tanggal penetapannya, karena untuk jenjang Dikmen penetapan kelulusan itu di tanggal 5 Mei. Makanya untuk SMA SMK ini sudah sangat dekat waktunya. Ini peserta didik yang lulus segini. Nih, satuan pendidikan Anda masih dapat membatalkan SK penetapan kelulusan selama belum membuat SPTJM. Nah, jika ada kekeliruan Bapak Ibu sekalian, misalkan awalnya yang diluluskan cuma 250, padahal kemudian ada revisi yang diluluskan harusnya menjadi 255. Nah, bisa batal SK dulu, kemudian ikuti prosedur yang sebelumnya. Batal SK, terus balik lagi ke penetapan kelulusan, terus yang tidak lulus itu dibatalkan ketidaklulusannya, terus dijadikan lulus gitu. Nah, nanti baru masuk lagi ke penetapan. Nah, ini jika pengen lihat SK-nya, jika memang sudah diberi nomor dan ditandatangani kepala sekolah. Nah, ini yang belum unggah SK jadi 0, yang sudah unggah menjadi seluruhnya. Nah, ini seluruh peserta didik sudah diluluskan ya,
sudah ditetapkan melalui SK yang dikeluarkan oleh Prof. Gusti Muzakirin MPD. Selanjutnya apa? Selanjutnya membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak bahwa kepala sekolah bertanggung jawab atas penerbitan ijazah ini. Nah, ini kalau dilihat yang sudah mempunyai SPTJM belum ada, masih nol. Ini yang belum SPTJM 257 sesuai dengan jumlah siswa yang ditetapkan kelulusannya. Ini buat SPTJM. Ini kepala sekolahnya ini. Terus buat SPTJM. Ya. Nah, ini SPTJM-nya silakan diunduh dan karena ini sudah di-generate oleh sistem ya. Nah, ini sudah ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nomornya juga sudah kami keluarkan. Ini nama kepala sekolah yang bertanggung jawab. Jumlah peserta didik yang lulusnya ini. Kemudian daftarnya sudah ada sampai 257. Nah, ini karena ini pertanggungjawaban mutlak, maka perlu meterai 10.000 kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, misalkan tadi sudah ditandatangani, sudah dimeterai dan sudah ditandatangani kepala sekolah, silakan diunggah oleh operator. Misalkan kita unggah acak aja gitu ya. Simpan. Ya. Nah, yang belum SPTJM menjadi 0, yang sudah SPTJM menjadi 257. Bagaimana jika tadi ada kesalahan? Nah, ini bisa lewat batal SPTJM. Nah, sampai di tahap ini, sekolah sudah selesai gitu ya. Karena nanti tinggal menunggu approval dari dinas. Nah, bagaimana kalau kita login sebagai dinas? Nah, ini di dinas sama ya, ada beranda, ini ada task listnya juga untuk para dinas ya, ada 17 satuan pendidikan yang belum mengunggah SPTJM. Ada 113 yang telah mengajukan SPTJM, ada 5 yang belum membuat SPTJM, dan seterusnya sampai nanti ada nih 366 peserta didik masih berstatus residu belum terdata pada DNS. Nah, 366 ini menjadi kewajiban sekolah ya, nanti di encourage atau di apa bahasanya, ditegaskan oleh dinas supaya segera memperbaiki datanya agar 366 ini bisa menjadi DNS dan bisa siap diterbitkan ijazahnya. Ini ada task listnya dinas. Terus sama ya, di sini ada daftar jadwal. Nanti di sini lebih lengkap ya, karena nanti untuk khususnya untuk yang dinas provinsi ada SLB, ada SMA, ada SMK. Nanti untuk yang di dinas kabupaten kota nanti ada ini bentuknya SD, SMP, PKBM, dan SKB ya. Nah, kemudian di sini daftar nominasi sementara. Yang pertama rekapitulasi DNS. Tadi kita coba sebagai SMAN 1 Ketapang ya. Tadi ini tadi tulisannya. Nah, ini dia. Kalau misalkan ngecek di sini SMAN 1 Ketapang ini tadi ya 257 data siswa yang valid menjadi DNS ya, sudah sesuai. Kemudian jika ingin melihat ke dashboard bisa di sini ya. Nah, jika Bapak Ibu login sebagai dinas provinsi, nanti langsung masuk ke data provinsinya. Kemudian jika sudah, bisa langsung ke rekapitulasi kelulusan. Ini penetapan kelulusan ya. Ini ada yang sudah seluruh siswanya ditetapkan kelulusannya, ada yang sebagian sudah ditetapkan kelulusannya, ada yang memang belum menetapkan kelulusan sama sekali. Nah, ini tadi di SMAN 1 Ketapang dia sudah seluruhnya yang ditetapkan. Kita cek. Nah, ini ya. SMAN 1 Ketapang, siswanya 257.
seluruhnya sudah ditetapkan. Kalau masih sebagian yang ditetapkan kelulusannya, ini daftar sekolahnya ya. Nah, ini daftar sekolahnya. Nah, ini daftar sekolah yang belum menetapkan kelulusan sama sekali. Nanti ini sebagai kontrol dari dinas untuk segera ya, jika sudah masuk di tanggal yang belum menetapkan ini segera menetapkan kelulusan, yang sebagian ini bisa menyelesaikan secara keseluruhan. Nah, kemudian di sini rekap satuan pendidikan yang sudah mengunggah SK penetapan. Nah, ini yang sudah ada 159 satuan pendidikan. Yang belum, ini ada 88. Tadi kita coba cek SMA N1 Ketapang ya. Nah, dia sudah menetapkan kelulusan yang tadi kita bareng-bareng ya Bapak Ibu, kita simulasikan. Nah, kemudian berikutnya rekapitulasi SPTJM, pembuatan SPTJM. Nah, ini untuk rekap satuan pendidikan yang sudah membuat SPTJM yang telah disediakan. Nah, ini berikutnya ada 6 yang belum membuat SPTJM. Kemudian di sini ada unggah, ini seluruh satuan pendidikan yang telah mengunggah SPTJM yang ditandatangani kepala sekolah dan dibubuhi meterai asli 10.000. Nah, di sini daftar sekolahnya, kalau Bapak Ibu cek, ini ya daftar peserta didiknya, tadi kita coba ya ke N1 Ketapang. Ini profilnya kalau mau lihat. Nah, ini kalau mau cek file penetapan kelulusannya ada di sini. Ini nomornya, tanggal berapa, kepala sekolahnya siapa yang menandatangani. Nah, ini SPTJM-nya. Jika ingin melakukan pengecekan filenya Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini untuk yang belum. Nah, ini kalau mau lihat daftar peserta didiknya. Ya, sudah ditetapkan kelulusan, sudah dibuatkan juga SPTJM-nya. Jadi sudah aman untuk SMA N1 Ketapang. Kemudian terakhir persetujuan. Nanti di sini ini menjadi menu dinas ya, di mana tadi kita sudah bersama-sama ya kita pahami bahwa nanti dinas melakukan verval SPTJM. Nah, disinilah menu untuk persetujuan SPTJM atau penolakannya. Ini kalau dicek tadi ya SPTJM-nya SMA N1 Ketapang ya. Nah, ini dia belum diverifikasi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jika ingin verifikasi ini persetujuan SPTJM, ini aksi lainnya kalau pengen lihat profil satuan pendidikan dan daftar peserta didik. Nah, tadi jika ingin melihat ini ya, melihat SPTJM-nya sudah benar apa belum, diklik di profil. Ini untuk cek penetapan SK penetapan kelulusan, ini untuk melakukan pengecekan SPTJM-nya. Nanti dari dinas silakan mengecek SPTJM-nya sudah sesuai, sudah benar apa belum. Misalkan di sini, misalkan SMA N1 Ketapang ini ternyata dia meterainya pakai meterai 3.000 gitu, bukan meterai 10.000. Berarti harusnya ditolak ya, karena sesuai pedoman meterainya harus 10.000. Nah, nanti di sini. Nah, ini jika pengen lihat juga ya, pengen lihat file SPTJM-nya, bisa di sini diunduh file, terus di sini persetujuan apa penolakan. Jika disetujui, simpan dan persetujuan. Jika tidak disetujui, ini masukkan keterangannya apa Bapak Ibu. Ini ya. Nah, misalkan meterai harus 10.000 bukan 3.000, misalkan seperti ini. Nanti simpan persetujuan jika memang ternyata di SPTJM-nya ada kesalahan. Misalkan kesalahan ya, simpan. Nah, ini jadi terlihat ya, ditolak ya dia. Nah, ini ternyata keliru. Nah, di sini bisa dibatalkan. Dinas misalkan keliru nih, ternyata beneran 10.000, tapi karena dinasnya tidak itu ya, tidak teliti,
salah baca, kebaca 3.000 sudah ditolak, ternyata pengen dibatalkan. Nah, di sini bisa dibatalkan. Nah, ini masuk lagi dia ke belum verifikasi, baru nanti disetujui. Nah, ini coba kita tolak dulu ya. Nah, ini karena sudah ditolak, peserta didiknya tidak bisa masuk ke DNT, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita coba lihat lagi di sini ya. Kita coba login. Jadi masuk lagi ke SMA N1 Ketapang. Nah, kita coba lihat ya. Di sini. Nah, sudah terlihat ya. Ditolak oleh dinas ya dengan alasan ini. Tadi sudah kita ketik asal ya, tapi nanti ketika Bapak Ibu di dinas melakukan penolakan, alasannya harus jelas ya supaya nanti sekolah juga tahu apa yang harus diperbaiki. Nah, misalkan cuman salah meterai, berarti kan tidak perlu mendownload ulang ya, cuman perlu mencetak ulang, terus mengganti meterai 10.000, terus tanda tangani lagi kepala sekolahnya. Nah, caranya batal SPTJM dulu. Oh sorry, ini langsung unggah ulang. Nah, unggah ulang dengan file yang sudah benar gitu ya. Terus simpan. Nah, ini sudah masuk ke dinas lagi Bapak Ibu untuk segera diverifikasi oleh dinas. Namun bagaimana jika ada kesalahan angka? Misalkan harusnya yang diluluskan 257 tetapi di SPTJM awalnya cuma 256. Berarti harus dibatalkan dulu. Ya, dibatalkan SPTJM ini. Nanti dibuat SPTJM baru. Sini Bapak Ibu sekalian. Dan kita buat SPTJM baru. Ya, ini kita unduh lagi dari awal prosesnya. Tempel meterai, terus tanda tangani, terus nanti diunggah. Jika sudah sesuai ya, diunggah. Nah, ini SPTJM-nya sudah masuk lagi, nanti dinas meng-approve lagi ya. Nanti dinas meng-approve lagi. Nanti jika sudah di-approve oleh dinas, nanti daftar peserta didiknya akan masuk ke valid DNT. Untuk sekarang masih residu DNT karena belum di-approve oleh dinas. Nah, mungkin untuk simulasinya sampai di sini dulu aja. Saya kembalikan ke moderator. Jika ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Art atas materi yang diberikan kepada teman-teman Dinas Pendidikan. Terima kasih arahannya. Nah, untuk Bapak Ibu, mungkin tadi sudah ada penyimakan di antara materi dan manajemen verbal ijazah. Mungkin untuk saat ini kita buka sesi tanya jawab saja ya, Mas Art. Bagaimana? Ya, silakan Mbak. Iya, baik. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, mohon secara tertib, mohon satu-satu ya Bapak Ibu ya. Mungkin siapa dulu yang ingin bertanya, silakan. Saya Bu. Ya, gimana Bapak? Silakan. Bu Feni, ini saya dari Aceh Utara, Bu Feni. Iya, gimana Pak? Sebenarnya ada 7 pertanyaan, Bu Feni. Mungkin saya tuliskan di chat aja, Bu Feni ya. Mungkin karena kita untuk mempersingkat waktu dan kami memang mungkin pasti banyak pertanyaan dari wilayah lain. Boleh, bagaimana kalau kami batasi hanya 2-3 pertanyaan saja? Seperti itu, mohon maaf. Boleh Bu Feni. Mungkin nanti pertanyaan Bapak yang lainnya itu nanti diwakili oleh teman-teman yang lainnya, seperti itu.
Siap Bu Feni. Ya, oke, Jadi silakan saja Pak. pertanyaan pertama Bu Feni ini terkait dengan kalau yang lain mungkin udah kita pahami prosesnya. Yang pertama ini pertanyaan umum dari rekan-rekan dari pihak sekolah terkait dengan penulisan di ijazah. Nah, ini ada kemarin yang bertanya, ini Pak Mun semuanya huruf besar atau huruf kecil yang kita lakukan penulisannya nanti di ijazah. Karena begitu kita lihat di verbal PD ada yang nulis huruf kecil semuanya dari data dapodiknya, ada huruf besar dari awal, ada huruf kecil. Nah, ini Oke. apakah itu harus huruf besar semuanya atau bagaimana? Nah, kemudian Ya, pertanyaan kedua, Bu Feni, ini proses penginputan nilai ijazah. Nah, sekolah bingung karena sampai saat ini kan dari pihak Pusdatin ataupun pengembang ini belum merilis tombol untuk nilai ijazahnya. Nah, apakah nilai ijazah ini nanti ada menu khusus atau diambil dari nilai e-rapor yang sudah terentry? Karena tadi pemateri bilangnya dari e-rapor itu untuk tahun ini belum diambil atau memang nantinya akan diambil dari e-rapor ataupun nanti pihak Pusdatin menyediakan kolom khusus untuk menginput nilai e-rapornya. oke, lalu. Oke, kemudian terkait dengan mekanisme di DNT-nya Bu Feni, ini nanti apakah Dinas Pendidikan berlaku juga terkait dengan simulasi? Apakah kami bisa melakukan tes ACC misalkan tes persetujuan dan kemudian nanti akan terreset kembali atau bagaimana Bu Feni? Nah, ini kami nggak berani ngetes karena nanti takutnya nanti nggak bisa terreset semuanya ketika H-2 seperti notif yang ada di web Bu Feni. Baik. Baik, terima kasih. Si Pak Mun. Satu lagi Bu Feni terkait dengan cleansing akun. Nah, ini mungkin banyak sekolah yang kebingungan, mungkin se-Indonesia juga mengalami terkait dengan cleansing akun. Kemarin kan Pusdatin melakukan cleansing akun terkait dengan yang tidak memenuhi syarat. Misalkan emailnya Yahoo, kemudian passwordnya tidak memenuhi syarat standar huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol. Nah, ini ada kemarin itu udah melakukan reset password, tapi kebanyakan itu nggak rilis dia, nggak bisa masuk Bu Feni. Mungkin itu pertanyaannya Bu Feni. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langsung di yang SDM. Oke, baik. Mungkin kita langsung jawab saja ya Pak Munzahri. Pun di balik nomor reset legalitas yang hana kredit jika kredit kenapa Mun? Ya kan? Ya, Bapak boleh di-mute kembali suaranya. Boleh Pak. Boleh Bu. Oke, biar tidak terjadi kegaduhan di dalam Zoom ini ya. Oke, baik. Mungkin untuk yang pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga nanti dengan rekan kami, Mas Masat. Kalau untuk yang cleansing akun SDM ini, memang kemarin banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman bahwa kok kami nggak bisa login kembali. Seperti itu. Mungkin ini efek atau dampak dari waktu itu kami melakukan verifikasi email. Mungkin banyak yang tidak melakukan verifikasi itu, seperti itu. Ya Pak, nah mungkin kalau Bapak bisa melihat pada saat kita ingin login ke Verval ataupun ke SDM, itu ada pop-up di kiri bawah, seperti pada saat kita login, itu ada langkah-langkah untuk memperbarui password. Seperti itu Pak. Jadi pada saat kita mau login ke Verval SDM atau Verval PD, nah di sini. Halo. Nggak usah dimatikan suara. Mohon maaf. Ibu bisa di-mute suaranya? Ibu Siti? Oke, baik. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Nah, jadi di dalam pada saat teman-teman operator ingin login, itu ada kami menginformasikan. Jadi kami sedang melakukan pembaruan sistem dalam rangka meningkatkan kinerja layanan. Jadi jika terkendala login, Bapak Ibu bisa langsung segera memperbarui kata sandi atau password akun masing-masing. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat pada saat mau login ke Aneka Verval.
atau ke sdm.data. Itu ada langkah-langkahnya. Seperti pertama, masuk ke akun Anda ke sdm.data, lalu buka menu profil, lalu lakukan opsi pembaruan password, lalu masukkan kata sandi lama, lalu buat kata sandi baru yang kuat, yaitu kombinasi huruf, angka, dan simbol, lalu lakukan simpan perubahan, seperti itu. Jika terdapat kendala dalam memperbarui password, dapat lakukan lupa password di beranda SDM. Seperti itu Pak Mun, jadi bisa diinformasikan ke teman-teman operator sekolah yang memang tidak bisa login untuk ikuti langkah-langkah kami yang kami sudah berikan notifikasi pada saat kami pada saat Bapak Ibu ingin login ke Aneka Verval, seperti itu. Itu sih untuk sementara. Baik, Bu Feni, Bagaimana? terima kasih. Cukup baik. Mungkin Mas Masat bisa memberikan jawaban yang pertanyaan pertama, kedua, dan tiga ya. Terima kasih. Ya, yang pertama tadi itu pertanyaannya apa Mbak Feni? Baik, diulangi kembali. Jadi Pak Mun ini bertanya terkait penulisan di ijazah. Itu apakah huruf semuanya harus huruf besar atau kecil atau bagaimana? Apakah ada persyaratan atau sebenarnya biasa saja seperti itu? Gimana Mas Ab? Biasa saja seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Feni. Memang kalau kita cek ya di Dapodik maupun di Verval PD itu untuk penulisan identitas, kadang ada yang caps lock semua, kadang ada yang kecil semua, kadang ada yang proper case. Proper case itu huruf depannya yang besar. Nah, namun untuk di ijazah ini untuk identitas itu sudah langsung di-generate oleh sistem. Jadi sudah tidak ada lagi penulisan ijazah. Nah, nanti yang akan kali saya coba share screen ya. Saya coba share screen. Ini kalau kita cek di sini ya. Nah, ini nanti ketika sudah diterbitkan penomoran ijazah oleh Pusdatin dan sudah diunduh, nanti akan muncul format ijazahnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dia untuk nomor, terus tempat lahir, tanggal lahir, dan seterusnya ini sudah kami generate oleh sistem ya, jadi sudah tidak ada lagi penulisan ijazah. Heboh tuh Moroyo. Terus yang pertanyaan Heboh tuh. kedua yang saya ingat itu bagaimana dengan penginputan nilai di ijazah. Nah, Ya betul. di Permendikbud 58 tahun 2024 itu nilainya tidak ada itu lagi, tidak ada. Kalau selama ijazah itu bolak-balik ya, di belakang itu nilai, kemudian dilengkapi dengan transkrip nilai. Transkrip nilai itu masing formatnya bisa dilihat di panduan teknis penerbitan ijazah. Nah, panduan teknis itu sudah ada, sudah terbit, nanti bisa dicek di sana untuk format masing-masing. Termasuk nanti juga sudah ada format untuk kertas penerbitan ijazahnya. Minimal ketebalan 80, ukurannya sekian, itu sudah ada di panduan di panduan teknis dan juga ada di Permendikbud 58. Jadi kami tegaskan lagi untuk tahun ini untuk ijazah itu cuman 1 lembar di bagian depan, tapi nanti disertai dengan transkrip nilai. Seperti itu Pak. Terus yang terakhir apa ya Mbak Feni pertanyaannya? Saya lupa. Oke, untuk yang terakhir pertanyaannya untuk mekanisme di DNT-nya nih, Oh, ya. Dinas Pendidikan tuh berlaku juga nggak untuk simulasi seperti pusat atau memang langsung Ya. running atau bagaimana seperti itu? Ya, ini masih tanggal 29 ya Pak. Kami masih berikan kesempatan kalau dinas dan sekolah gitu ya bareng-bareng coba simulasi terkait manajemen ijazah ini.
silakan dilakukan simulasi. Justru ini tujuannya kita memang mendorong untuk dinas simulasi dan sekolah juga ya, untuk simulasi terlebih dahulu supaya nanti ketika masuk ke tanggal 5 itu ya, itu sudah tidak kagok lagi dengan aplikasinya. Nah, aplikasi ini akan kita reset di tanggal 3. Jadi dari tanggal 29, 30, 1 dan 2 silakan disimulasikan di dinas dan di satuan pendidikan. Nanti di tanggal 3 akan kita reset dari 0 lagi. Silakan itu sudah tanggal 5 sudah beneran, sudah tidak bisa lakukan simulasi lagi. Seperti itu, Pak. Baik Pak Mun, bagaimana? Sudah jelas untuk jawabannya? Ya, betul. Sebelum tanggal 3, Pak. Kalau bisa. Mas Ad mungkin ada. Dinas Pendidikan itu sudah melakukan yang namanya persetujuan, DNT udah rilis, kemudian SPDJM udah kita ACC. Nah, ternyata ada data yang mengalami kesalahan nih. Kita nggak tahu nanti yang seperti apa, mungkin 1-2 ya. Nah, itu prosedurnya bagaimana, Mbak, ini terkait dengan adanya kesalahan dari pihak sekolah dan pihak dinas yang melakukan persetujuan itu. Baik, nah ini yang tadi saya mau menambahkan terkait jawaban Mas Ad yang pertanyaan Pak Mundi yang kedua terkait penginputan nilai seperti itu. Kan Bapak bilang Pusdatin mau membuka tombol untuk transkrip nilai. Nah ini tambahannya Pak sebenarnya. Nah beralasan dengan yang pertanyaan Bapak ini. Sekarang intinya yang penting data siswanya tuh valid aja dulu. Seperti itu gimana? Ya kan? Ya. Berpengaruh seperti itu. Jadi di awal sekolah itu harus memvalidkan data sekolahnya. Makanya inilah yang penting datanya aja dulu valid dan tidak residu. Itu kuncinya. Jadi jangan sampai yang tadi Pak Mun bilang sudah SPTJM lalu sudah oke semuanya, ternyata ada kesalahan sekolah yang ternyata data siswa ini misalnya masih yang ganda atau nama ibu kandungnya salah seperti itu ya Pak. Jadi mohon di-educate ke teman-teman operator sekolah. Yang penting datanya aja dulu valid. Jangan ada residu satupun seperti itu Bapak. Bagaimana? Baik Bu. Berarti Oke. intinya di residu itu harus bersih dulu. Betul sekali. Sebelum finalnya nanti ya. Betul. Jadi dicek-cek nih, pastikan data siswanya tuh semuanya valid, tidak ada residu. Baik NIK, nama ibu kandung, tempat lahir, atau mungkin kelurahannya yang belum diupdate seperti itu ya Pak ya. Iya Bu. Jadi pastikan datanya rapih dulu nih, baru nanti kita ke depannya seperti itu sih. Semoga nanti apa yang sudah teman-teman operator lakukan ini, lalu datanya sudah sesuai, jadi nanti pada saat SPTJM atau yang lainnya sudah rapi semuanya, tidak ada lagi kekurangan seperti itu sih. Itu ya Pak Mun, cukup? Teknik Jelas? penginputan nilainya bagaimana Bu? Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ad kan? Iya Pak, untuk tahun ini kan kita belum ada penginputan nilai ya. Nanti di transkrip itu masih ditulis secara manual Pak. Ditulis oleh sekolah atau nginputnya di manajemen ijazah Pak? Di sekolah Pak, ditulis di sekolah sama sekolah. Iya. Ditulis seperti biasa Pak ya? Betul. Baik. Terima kasih Pak. Itu aja. Baik, terima Ya, kasih Pak sama-sama, Mun, Pak. cukup ya Pak Mun ya. Oke, untuk teman-teman yang lain mungkin jangan berebut. Izin Bu, Paling, ya silakan Pak. izin Bu dari Bengkulu Selatan Bu. Ya, silakan Bapak. Halo Bu. Ya, silakan Bapak. Oke. Ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya tanyakan. Ya. Yang pertama ini sebenarnya kasus, tapi ini udah berapa hari diajukan, beberapa minggu malahan udah diajukan oleh sekolah, tapi tidak ada progresnya Bu. Terkait dengan pengelolaan nisan ganda. Oke. Itu ada satu kasus. Kemudian Boleh NPSN-nya mungkin langsung saja, mohon maaf. NPSN-nya berapa? NPSN-nya ntar dulu. Ntar 660 Mm-mm. 20 Mm-mm. 19 Mm-mm. 02.
Saya ulangi 60201902 ya. Ya, Ini betul. terkait NISN ganda, Iya. berarti pengajuan NISN tingkat lanjut atau bagaimana sekolah, Bukan, Pak? bukan Bu. Siswa Erzer. ini bukan aktif di 2 sekolah, tetapi siswa ini tidak merasa pernah sekolah di satu sekolah itu. Bu. Oke, siswa ganda ya berarti ya. Iya, siswa ganda. Baik, nanti kami cek ya, Pak. Ada Oke, lagi? baik Bu. Terus yang kedua ini terkait dengan edit identitas Bu. Oke. Ini kan kita masih banyak apa namanya kesalahan, malahan edit identitas yang indeksnya di atas 80% itu masih banyak ketemu Bu. Oke, jadi karena di grup itu kan sekarang posisinya dibatasi itu Bu. Benar sekali. Nah, dibatasi. Jadi kami melihat ada satu sistem melalui indeks NISN Bu. Pengajuan edit identitas itu melalui nisn.data.kemdikbud.go.id/index Ya, yang itu. secara mandiri. Iya, iya secara mandiri. Tetapi masuk ke dalam edit identitas di dalam Perpal PD-nya sekolah itu ada kadangan itu lebih dari 2 hari Bu, untuk persetujuannya. Jadi memang seperti itu prosesnya atau karena sistem sedang ini aja Bu? Maksudnya operator sekolah mengajukannya melalui Perpal PD atau yang di laman Bukan. NISN.data? Melalui laman NISN.data Bu. Itu bukannya dinas bisa melakukan verifikasi? Persetujuannya bukannya dari sekolah Bu. Maksudnya? Untuk Ya, sekolah itu persetujuan sendiri yang nge-approve maksudnya. iya nge-approve-nya. Nah, terus? Masuk ke dalam approval di Perpal PD sekolahnya itu nggak real time Bu. Oh, nggak langsung ya Pak? Nggak Iya, update ya? iya, nggak update langsung. Jadi Oh. kadang kan menunggu sampai 2 hari baru gitu. iya. Karena soalnya kalau mau saya share semua dalam grup itu kadang kan udah Oke, Bapak gini, apakah yang Bapak ini nggak share cukup di lagi, grup udah itu? ditutup Bu. Untuk yang perbaikan edit Apakah yang identitas, ya, edit identitas itu. Apakah Bapak yang ingin Bapak share di grup itu yang tingkatnya urgent? Iya Bu, semuanya hampir tingkat akhir semua Bu. Kelas? Kelas 6 SD, ada yang SMP. Oke, berarti Bapak tetap lakukan saja melalui Verval Grup Pusdatin. Iya. Kalau memang seperti itu, pada saat dibuka oleh admin pusatnya, itu Bapak langsung kirim kembali saja seperti itu. Memang kuotanya memang kami batasi Pak, karena kalau tidak memang membludak seperti itu. Betul Bu. Ya, atau mungkin nanti Bapak bisa mungkin bisa kirim datanya ke kami, tapi yang memang bersifat kelas tinggi dulu yang kita utamakan. Siap, Seperti siap. itu aja dulu. Misalnya contoh yang kelas 12 yang memang harus mereka diawali oleh mereka seperti itu, Pak. Oke. Itu kan nggak mungkin banyak ya, mungkin paling 1-2 siswa atau bagaimana seperti itu. Oke, siap. Pak. Itu sih Pak. Nah kalau untuk yang tadi masuk ke Verval PD, mohon maaf ya Pak, mungkin saya Iya, langsung iya, saja. siap. Yang masuk ke Verval PD-nya masuk ke dalam 2 hari, itu mungkin Iya. nanti saya sampaikan ke tim kami. Kalau dulu Iya. sih mungkin pada saat pengajuan itu langsung Pak. Iya betul Bu, Gitu. betul. Tapi nanti coba kami tanyakan ke bagian sistem kami, apakah memang ada proses untuk pengaliran atau bagaimana seperti itu. Itu sih Pak. Baik Bu. Iya, ada lagi Pak? Oke. Mohon maaf. Terakhir Bu, ini mempertegas saja Bu. Baik. Jadi DMT itu keluar setelah penetapan kelulusan atau setelah SPTJM berarti Bu ya. Belum bukannya sebelum Oke. Ya, langsung saya jawab ya Pak. ya Pak. Ini untuk alurnya yang pertama penetapan kelulusan dulu Pak. Jadi sekolah mengeluarkan SK penetapan kelulusan. Oke. Setelah penetapan kelulusan baru menerbitkan SPTJM. Oke. SPTJM ini sebagai dasar nanti untuk penetapan daftar nominasi tetap. Jadi Oke, DNT siap. itu sudah tahap akhir Pak. Oke, siap. Yang siap diberi nomor ijazahnya. Oke. Terus terakhir nih Mas Ad, yang untuk edit identitas mandiri itu
prosesnya memang agak lambat ya. Kalau betul kata Ibu Penny dulu, sebelum kita masuk ke manajemen ijazah ini biasanya real time itu, Mas. Ya, itu nanti akan kami sampaikan ke tim teknis ya Pak. Siap. Ya. Makasih Mas. Baik, terima kasih Bapak. Ya, Baik, terima Bapak Ibu kasih. yang ingin bertanya kembali, silakan. Bu, dari Bangka Selatan, Bu. Baik, Dari Bangka Selatan, Bu. ya silakan yang mana dulu? Bangka Selatan, Bu. Silakan yang mana dulu? Bangka Selatan. Silakan yang mana dulu? Bangka Selatan. Bangka Selatan. Silakan Bangka Ya. Selatan. Terima kasih Bu Penny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan ijazah digital ini memang di lapangan teman-teman sih memang banyak alami permasalahan. Namun untuk kita di Bangka Selatan, alhamdulillah ya kita sudah melakukan simulasi dan sudah ada yang mengeluarkan SPTJM. Nah di sini pertanyaan kita, di sini kita lihat ada teman-teman di sekolah itu sudah mengunggah SPTJM-nya, namun SPTJM-nya sudah diotak-atik Bu. Nah pertanyaannya, boleh tak SPTJM-nya kayak kopnya sudah diganti, di situ kan sudah ada format sih, kalau sudah di-download sudah ada format tersendiri yang sudah dibikin oleh sistem. Namun dari pihak sekolah sudah diganti, sudah ada logo dan macam-macam lah pokoknya di situ. Nah itu pertanyaan pertama Bu, bisa tak di otak-atik ataukah dia harus seperti itulah yang ada di sistem, jangan diubah, karena mereka tadinya ngedownloadnya berupa PDF namun dikonversi menjadi Word, dirubahnya lagi ke PDF lagi, muncullah kop sekolah. Nah, boleh atau tidak, itu pertanyaan Bu. Baik. Terus di sini juga kita mengalami ada beberapa kayak kita di nama dinas Bu, nama dinas itu kan kita harusnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Namun di kop hasil rekapitulasi itu Dinas Pendidikan saja. Nah, bagaimana itu mengubah nama dinas tersebut, di mana lokasinya untuk kita di dinas ini untuk memperbaiki itu, ataukah memang sudah sistem yang melakukan itu Bu? Ya. Nah, terus di sini juga kalau kita lihat Bu, ada di hasil rekap itu Bu, ini Bu ya, bisa dilihat ini kosong Bu. Ini kosong, apakah ini nanti terisi otomatis ataukah kita ngisi manual di rekapitulasi itu, misalnya namanya penanggung jawab, berarti di sini kan mungkin kepala dinas ya, jabatannya kepala dinas, terus tanda tangannya kalau dia sudah menggunakan CTE ya bagaimana, kalau dia manual ya langsung aja. Nah pertanyaannya, apakah ini terisi otomatis? Kalau tidak otomatis, di mana kami mengisinya? Nah, itu yang di lembar rekap ini Bu, di lembar rekap ini masih kosong, saya lihat masih kosong. Memang ini kan hanya simulasi ya, masih simulasi. Terus selanjutnya, ini Bu, jadi ini kita sudah jauh nih melangkah, sudah selesai ijazah, sudah selesai, namun terjadi kesalahan penulisan apa data siswanya. Mungkin ada permintaan orang tua, permohonan orang tua, karena sesuai dengan di Juknis ada permohonan orang tua bahwa atau perubahan data. Nah, untuk kesalahan ini kan pasti kita memperbaiki atau menerbitkan perbaikan ijazah. Nah, untuk menerbitkan perbaikan ijazah ini, apakah sistemnya atau prosesnya sama dengan proses kita awal seperti ini? Residu dulu dan sebagainya macamnya. Itu. Bisa dipahami Bu ya? Nah selanjutnya Bu, ini saran aja Bu, karena kita ini di Dinas Pendidikan ini kan ada yang nangani SD, ada yang nangani SMP, kalau kita di kabupaten ada nangani yang bidang di PKBM atau PNF-nya. Nah di sini kan ada 3 orang, ada 3 satuan pendidikan. Kalau penuh di dalam web manajemen itu Bu, saya pikir agak susah juga mencari atau memilah-milahnya karena halaman-halamannya. Bisa nggak ditambahin data filter? Jadi kalau kita mengelola SMP, kita ngambil yang filter SMP aja. Jadi muncul di tampilan itu hanya yang SMP aja. Jadi kita nggak nyari, oh ini SMP, ini masih SD. Repot Bu. Oke, kalau sekolahnya nggak banyak, tapi kalau sekolahnya sudah banyak, waduh repot juga yang dinas pendidikannya untuk melakukan persetujuan SPTJM. Tetapi kalau sudah difilter, misal kita di SMP, kita filter SMP saja sudah, berarti yang muncul di situ itu hanya yang SMP saja.
Jadi kita bisa melihat memfilter teman-teman yang SMP dan kita tidak mengganggu teman-teman yang mengelola di ijazah SD ataupun di PKBM-nya atau di PNF. Itu Bu dari saya Bu. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaan yang banyak ini ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mas At bisa dibantu untuk pertanyaan yang pertama, boleh diulang kembali ya. Bolehkah SPTJM diganti-ganti nih Mas? Skopnya sudah dibuat oleh sistem, tapi nanti di sekolah diganti logonya atau di otak-atik. Nah, itu apakah harus mengikuti sesuai sistem atau bagaimana? Silakan Mas At. Iya, untuk SPTJM mengikuti sistem Pak, tidak di otak-atik lagi Pak. Oke, siap. Sistem berarti Pak ya. Ya, kemudian pertanyaan kedua untuk itu ya, laporan rekap SPTJM ya. Itu kan memang kalau di download gitu diunduh, itu memang kepala instansinya masih kosong Pak. Kenapa? Karena di kepala dinas kan kita juga tahu ya pergerakannya agak cepat gitu. Jadi kami dikosongkan, nanti silakan ditandatangani oleh kepala instansi dengan tanda tangan dan NIK juga ya. Itu. Berarti manual Pak ya, isi manual gitu. Manual Pak. Tulis manual. Manual. Iya. Oke. Terus OT yang selanjutnya Pak untuk penamaan dinasnya Pak gimana? Iya. Ini perubahan nomenklatur dinas. Ya. Maksudnya saya mengulangi kembali ya pertanyaan. Ya. Nggak ada suara Bu. Nggak ada suara. Baik, Bapak, kalau di SDM, Dinas Pendidikannya, benar nggak namanya? Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, seperti itu nggak? Di SDM-nya masih dinas pendidikan juga Bu? Nah, itu perubahannya ada di sdm.datanya, Pak. Oh, di SDM.data Bu ya, oke. Jadi nanti admin instansinya login, Pak, ke SDM. Siap. Nanti ada update nama dinasnya di situ, Pak. Seperti itu. Siap. Jadi nanti kalau misalnya memang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bangka Selatan misalnya seperti Iya. itu. Nah, itu bisa dirubah di sdm.data untuk update data seperti itu. Siap. Gitu ya, Pak. Yuk. BCAtiket.com Travel Fair datang lebih cepat di Gandaria City mulai 2-4 Mei. Sabar dulu boleh Bapak? Siap. Ya, maksudnya kita satu-satu nih yang Dinas Pendidikan. Bapak udah aman belum perubahan namanya? Oke ya. Nanti ya, siap. Baik. Nah, yang ketiga nih Mas At, hasil rekap ini kan terisi manual atau otomatis. Untuk rekap yang tadi SPTJM itu ya Pak ya? Ada nama. Nah, Udah seperti dijawab tadi itu. Bu, udah dijawab. Apakah ini Oke. Lalu ini terjadi kesalahan data siswa, padahal semuanya sudah tidak ada masalah. Misalnya semua sudah keluar, tiba-tiba orang tuanya datang untuk perubahan ya Pak. Iya. Dan ijazah itu sudah keluar Pak. Iya. Oke. Nah ini kan sama saja seperti ijazah yang dulu ya Pak. Berarti prosesnya sama seperti awal gitu. Gini Ya, Pak, maksudnya kalau nanti jika ada, iya oke. iya Pak, nanti di situ ada mekanisme perbaikan ijazah Pak. Ya benar itu ada mekanismenya. Maksud saya nih, apakah prosesnya masih seperti yang saat ini gitu kan? Ada kembali dia di perpal dulu atau bagaimana dan seterusnya sampai sehingga dia muncul SPTJM baru dari sekolahnya dan sampai keluarlah ijazah gitu. Ya, kalau dia sudah keluar ijazah kan berarti dia sudah keluar dari pendataan sekolah ya. Berarti dia sudah tidak bisa lakukan verbal PD lagi. Yang dilakukan adalah nanti ada di panduannya Pak.
nanti dia akan ada mekanisme perbaikan identitas gitu ya di ijazahnya nanti dicek aja Pak di panduannya. Oke. Ya, nanti dia akan diterbitkan nomor ijazah yang baru. Ijazah yang baru ya. Oke. Iya. Oke, siap. Silakan Ibu. Oke, baik. Yang terakhir sudah ya Pak, yang persetujuan STJM. Ya. Karena beda jenjang dan beda pemegang nih, bagaimana di Mas Ab untuk di filternya? Iya. Coba kita coba tampung ya Bapak Ibu sekalian saran dan masukannya, karena kebetulan nanti kalau misalkan belum memungkinkan akan kami update, jika tidak memungkinkan mungkin nanti akan menjadi masukan di tahun depan seperti itu. Bisa nambah satu lagi Bu? Pak, sepertinya yang lain mengantri, mohon maaf ya Enggak, ini Pak. Bapak sudah cukup banyak, sorry, maaf, karena keterbatasan waktu. Teman-teman yang lain juga menunggu, mohon maaf sekali. Bapak sudah Iya. cukup sepertinya. Iya. Mungkin nanti pertanyaan Bapak yang Bapak inginkan ini, mungkin nanti ada pertanyaan dari yang lain. Mohon maaf sebelumnya. Baik, Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya kembali, Bapak Ibu? Ya Bu, yuk dari luas Bu. Silakan, Bapak. Ya Bu, terima kasih Bu. Itu pertanyaan saya sebenarnya sudah ada di kolom chat Bu kan. Nah, yang kedua Bu, pertanyaan saya, adanya di sini satuan pendidik itu palit ya Bu. Palitnya ada satu sekolah, warnanya merah Bu, ada warna merah, ada biru. Internal sekolah PD-nya palit merah. Kemudian legalitasnya juga seperti itu Bu, ada biru, ada merah satu sekolah. Yang lain tidak ada Bu, itu maksudnya gimana tuh Bu? Begitu kami cek yang klik yang warna biru ini Bu, maka muncul dia sekolah yang ikut legalitas di SMP 1 Atap Agusen sama dengan SMP Al Madani. Itu bagaimana maksudnya tuh Bu? Tuh. Kemudian pertanyaan berikutnya sudah ada saya buat di kolom chat Bu, atau saya baca kembali atau gimana Bu? Silakan Pak. Oh, kalau saya bacakan ini, adanya satu peserta didik tidak muncul di DNS Bu, dan di Perpal PD juga tidak ada. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, adanya data siswa kelas 5 masuk di DNS. Nah, ini juga bagaimana Bu solusinya? Terima kasih Bu, itu saja mungkin dari saya dari Kairuas Bu. Terima kasih. Masuknya Ya. yang ketiga Pak, data siswa kelas berapa Pak? Adanya data siswa kelas 5 Bu muncul di DNS. Kelas 5 muncul di DNS. Oke. Baik, Pak. Apakah kami bisa cek kembali datanya untuk mungkin yang pertama? Yang Ini pertama. Mas Ad mau jawab yang satuan pendidikan valid yang ada warna merah dan biru? Mungkin mau ada Ya, tambahan? nomor 2 3 aja dulu Mbak Feni. Nanti Oke, nomor baik. 1 sekalian saya. Baik, siap. Ya udah, untuk yang nomor 2, ini kan ada salah satu peserta didik yang tidak muncul di Perpal PD. Mungkin saya bisa bantu cek untuk NIK data siswanya, Pak? Boleh Bisa. disebutkan? Nah, ini operator Mbak. Ntar Bu, ini orangnya ya. Iya, yang mana? Yang apanya nih Pak? Bu, nomor INS-nya. Ya terserah, NIK atau NISN-nya boleh. Terserah aja. INS-nya 3134 Ya. 5200 Mm-mm. 40. Atas nama Hafiz Farhan Emika. Kalau di sini Hafiz ini aktif di Min 8 Aceh Tengah, Pak. Apakah benar atau salah? Di mana Bu? Pindahan dia Bu dari sekolah lain. Tapi di sini siswanya masih aktif di Min 8 Aceh Tengah. Apakah sudah dikeluarkan atau belum? Mohon maaf. Oh iya. Berarti belum dikeluarkan dari sana Bu ya. Ya, silakan lapor ke Min 8 Aceh Tengah untuk dikeluarkan ya, Pak. Lalu nanti tarik data. Dulu, harus dikeluarkan dari sana dulu Pak. Oke, siap Bu. Baik, oke. Lalu pertanyaan yang ketiga, ini ada data siswa kelas 5 masuk ke DNS. Boleh datanya kami cek juga, Pak? Oke. Datanya.
Boleh NISN atau NIK-nya? Karena datanya dari sekolah Bu kasihnya ke saya. Pas sekolahnya ini pun tahu mana udah. Oke, ini aja Pak. Baik. Pokoknya kalau memang menanyakan itu mohon disiapkan datanya ya Pak. Jadi kami langsung gerak, langsung mengecek datanya seperti itu. Apakah ada datanya? Kalau tidak kami untuk yang lainnya dulu. Bagaimana? Bu, udah. Lanjut Bu. Yang nomor 1 tadi aja Bu. Yang nomor 1 yang di chat itu Bapak apa ya, diulang aja Pak? Pertanyaan. NISN-nya Bu ya. Adanya sekolah, begitu kami cek di DNS DNS Bu ya, DNS Palit, ada satu sekolah itu muncul dia di satuan pendidikan Bu. Palit dia dengan sekolah Oke, lain. yang pertama itu ini terkait data siswanya bukan Pak? Bukan data sekolahnya Bu. Oh ya, Mas At, bagaimana? Yang pertama? Oh iya. Ini sekalian saya share screen ya Bapak Ibu sekalian. Tadi belum sempat kita bahas ya tentang penetapan relasi legalitas. Nah, ini penetapan relasi legalitas adalah untuk sekolah yang tidak terakreditasi diindukkan ke sekolah yang sudah terakreditasi. Nah, nanti melakukan identifikasi yang tidak terakreditasi mana saja, terus kajian penentuan satuan pendidikan induknya, kemudian pengesahan melalui SK penetapan relasi legalitas satuan pendidikan, kemudian penetapan relasi legalitas satuan pendidikan pada dashboard ijazah. Nah, ini untuk penentuan satuan pendidikan yang tidak terakreditasi diindukkan ke sekolah mana saja, ini kami serahkan kepada dinas yang membuat kajiannya dan penetapannya. Kenapa? Dinaslah yang lebih memahami kondisi di lapangan, misalkan dengan melihat kedekatan jarak antar sekolah atau kesanggupan dari kepala sekolah yang sudah terakreditasi dan lain-lain. Nah, ini persyaratan secara khusus tidak ada ya Bapak Ibu sekalian, tapi yang kami yang wajib adalah bahwa satuan pendidikan induk adalah satuan pendidikan yang terakreditasi dan berada pada jalur dan jenjang pendidikan yang sama dengan pendidikan yang tidak terakreditasi. Misalnya SMA Bunga dia tidak terakreditasi, maka diindukkan juga harus ke sama-sama SMA, tidak bisa diindukkan ke SD atau SMP atau ke PKBM. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia PKBM layanan paket C yang tidak terakreditasinya, maka diindukkan juga ke layanan ke PKBM yang punya layanan paket C yang terakreditasi. Nah, itu harus dipahami terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Jadi misalkan jadi tidak bisa misalkan layanan paket B yang tidak terakreditasi diindukkan ke layanan paket C. Itu tidak bisa. Jadi harus layanan dan jenjangnya itu harus sama. Itu yang kami tekankan dan itu wajib Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika ingin menetapkan satuan pendidikan mana yang ingin diindukkan. Jadi Bapak Ibu sebagai operator dinas bisa login dengan akun SDM ya. Login dengan akun SDM ke dashboard ijazah di ijazah.data.kemdikbud.go.id/dashboard atau bisa juga di referensi.data.kemdikbud.go.id/PD_akhir. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jika sudah login, masuk ke residu DNS. Masuk ke residu DNS, terus klik legalitas sekolah. Ketika sudah klik legalitas sekolah, maka akan muncul ini di nomor 3, daftar satuan pendidikan yang tidak terakreditasi. Ya, misalkan SD Tunas Bangsa. SD Tunas Bangsa, SMPS Putra Negara, SDS Nurul Iman Ansopi, dan SMPS Islam Al-Azhar Sukawali ini dia tidak terakreditasi. Nah, misalkan Bapak ingin mengindukkan yang nomor 3 ya, mengindukkan nomor 3, nah SDS Nurul Iman Asopi, dia tidak terakreditasi, ingin diindukkan ke sekolah yang sudah terakreditasi, maka nanti ini ada tombol pilih. Nanti diklik pilih. Nah, nanti akan muncul daftar sekolah yang sudah terakreditasi yang bisa diindukkan. Nah, ini kalau di sini dia diindukkan ke SD Negeri Talaga 01.
Nanti diklik pilih. Ketika diklik pilih maka akan muncul isian ya, wajib diisi yaitu nomor SK penetapan legalitas atau penetapan induk, kemudian tanggal berapa SK-nya, kemudian kepala sekolah induknya. Berarti ini kepala sekolah di SD Negeri Talaga 1. Nah, nanti terakhir jika sudah diinputkan nomor SK, tanggal dan kepala sekolah induknya baru disimpan. Nah, jika sudah disimpan maka sudah selesai ya, maka SDS Nurul Iman Ansopi ini sudah diindukkan ke SD Negeri Talaga 01. Nanti berarti untuk siswa di SDS Nurul Iman Ansori ini akan diterbitkan dan ditandatangani oleh sekolah SD Negeri Talaga 01. Nah, ini jika ingin melihat jika ingin memeriksa atau melihat ya hasil penetapan relasi legalitas, itu bisa diklik lagi di residu DNS, terus diklik di legalitas sekolah gitu. Nah, ini tadi di SDS Nurul Iman Asopi ini tadi belum ada ya isiannya, sekarang sudah ada terisi SD Negeri Talaga 01 sebagai induk dari SDS Nurul Iman Ansopi ini. Ini nggak muncul Pak di dashboard tuh Pak. Ya. Nggak ada muncul sekolah yang tadi, nggak ada muncul di dashboard. Ya, sebelum Pak, sabar. Nah, ini yang tadi Bapak tanyakan kan ya, ada yang merah, ada yang biru bintangnya. Ah ya. Nah, cara kedua ini cek di valid DNS. Nah, ini berarti di SD Negeri Talaga 1 sebagai induk, dia punya satu sekolah yang diindukkan, tadi SDS Nurul Iman Asopi. Nah, ini peserta didik yang ada di SDS Nurul Iman Asopi yang sudah valid. Nah, seperti itu Pak. Jadi, untuk yang di internal sekolah ini, yang 28 ini adalah siswa asli SD Negeri Talaga 01. Kemudian yang di tabel legalitas, ini Satuan Pendidikan bintang biru, ini adalah satuan pendidikan yang menginduk ke SD Negeri Talaga 01 dengan jumlah peserta didik ada 3 Bapak. Jadi nanti Kepala Sekolah SD Negeri Talaga 01 ini harus menandatangani sebanyak 28 yang ada di internalnya plus 3 yang berasal dari SDS Negeri Nurul Iman Sopi. Itu jumlahnya ada 31 siswa. Nah, ini jika ingin membatalkan relasi legalitas. Misalkan ternyata SDS Nurul Iman Sopi ini pengen dipindahkan induknya ke SD negeri lain. Nah, ini bisa dicek, dia masuk lagi ke residu DNS, terus klik legalitas sekolah. Ini nanti akan muncul daftar sekolah yang tidak terakreditasi. Ini tadi awalnya diindukkan ke SD Negeri Talaga 01. Nah, ini nanti diklik tadi di sininya, di SD Negeri Talaga 01-nya diklik, terus batalkan legalitas. Nah, nanti ketika sudah dibatalkan, dia akan menjadi kosong lagi. Silakan dipilih kembali. Nah, sampai situ Bapak Ibu sekalian. Contoh SK legalitas ada Pak? Ya Pak, ya Bu. Oh, SK sekolah induk. SK sekolah induk ini silakan ditetapkan masing-masing oleh dinas Bapak Ibu sekalian. Yang menetapkan sekolah yang tidak terakreditasi ini diindukkan ke sekolah mana itu melalui SK yang diterbitkan oleh dinas sebagai SK penetapan sekolah induk ya. Berarti tidak ada contohnya Pak, suka hati sekolah ya Pak, suka hati orang dinas Pak. Iya betul Ibu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas At. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Silakan yang ingin bertanya. Ada Bu dari Anambas? Ada Bu. Ya silakan langsung saja. Mana dulu nih? Anambas dulu atau Batam? Batam dulu lah Bu. Oke, udah silakan. Ya silakan Batam. Izin Bu mau bertanya.
ini kan kendala di lapangan kita ini biasanya operator sekolah kalau sudah memperbaiki di Perpal itu sudah berhasil, tapi di dashboardnya masih muncul itu residunya. Nah, setelah diajukan ternyata masih belum berubah. Oke, ada lagi? Nah, kedua Bu, terkait dengan tadi masalah pengindukan, izin Bu. Nah, untuk pengindukan ini kan sekolah di Kota Batam ini ada sekolah yang seperti misalnya sekolahnya ada dua lembaga tapi di beda kecamatan. Satu sekolahnya sudah terakreditasi, satunya belum di swastanya. Apakah boleh menginduk ke sekolah yang sudah terakreditasi dari satu yayasan yang sama, di beda kecamatan? Oke. Nah, kemudian yang ketiga masalah rencana kepala sekolah kami yang akan melaksanakan ibadah haji, maka Oke, itu menjadi pembahasan kita juga ya kemarin. kemudian yang keempat terkait dengan rencana kepala sekolah yang akan memasuki pensiun purnabakti pada bulan 5 ini, sehingga untuk penggantiannya kan membutuhkan waktu Bu, proses dari kepala daerah. Itu bagaimana solusinya? Terima kasih. Oke, Mas Ahad, mungkin yang pertama, aku bantu jawab dulu, nanti kalau ada tambahan silakan saja. Mungkin untuk yang pertama, operator sekolah sudah melakukan perbaikan di Verpal PD, akan tetapi di dashboardnya itu masih residu. Nah, itu sebenarnya diabaikan saja sih, Pak. Yang penting data di dalamnya, seperti itu, Bapak. Ya, abaikan aja. Abaikan aja. Ya. Iya, tapi kan tidak mempengaruhi yang lainnya kan? Ya. Hanya di dashboardnya saja terlihatnya kurang cantik gitu ya, Pak. Oke, seperti itu. Jadi yang penting data di dalamnya. Jadi bisa diinformasikan ke teman-teman operator sekolah. Yang penting data di dalamnya itu tidak residu, seperti itu. Sudah valid semuanya. Seperti itu sih, Pak. Itu pertanyaan yang pertama. Nah, apakah Mas Ad ada tambahan untuk pertanyaan yang pertama? Di dashboardnya masih residu, tapi sebenarnya sudah dilakukan perbaikan. Gimana Mas Ad? Ada tambahan? Ya, jika di Verpal PD sudah valid ya Bapak Ibu sekalian, tapi di dashboardnya itu masih muncul, itu ditunggu 1 kali 24 jam karena sistem sedang melakukan rekap Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak bisa langsung muncul ya, nanti kita rekap, nanti akan muncul dalam satu waktu, udah 1 kali 24 jam. Oke. Seperti itu ya Pak. Cukup Bapak? Terus langsung Oke, pertanyaan yang kedua kedua. ya. Oke. Izin Bu, satu lagi Bu. Masalah siswa tadi ada sudah dilakukan perbaikan tapi belum sudah diajukan tapi belum berubah. Sudah lama diajukan. Maksudnya sudah diverifikasi statusnya dalam antrian atau sudah di-approve sama pusat? Sama dinas sudah, pusatnya belum Bu, pusatnya. Yang terkait apa ya Pak? Perbaikan siswa. Data siswa. Data siswa di Verpal. Perbaikan data siswa. Ya. Yang apa Pak? Lebih spesifiknya? Edit identitas atau bagaimana? Identitas. Oke, NPSN sekolahnya berapa Pak? 11.00 16.20. Oke, nanti kami cek ya Pak. Iya Bu. Oke, baik. Sudah cukup terkait siswa? Sudah Bu, Baik. Nah, makasih. yang kedua, oke. Yang kedua nih Mas Ad, terkait mengindukan. Jadi ada 2 sekolah. Sekolahnya ada 2, yang satu sudah akreditasi, yang satu belum, tapi beda kecamatan. Apakah boleh menginduk ke yang sudah terakreditasi? Seperti itu. Walaupun dalam satu yayasan cuma beda kecamatan. Itu gimana Mas Ad? Halo Mas Ad. Halo Mas Ad. Halo. Halo, ya, halo Bapak Ibu sekalian. Maaf tadi saya ke belakang.
Ya, Oke, lanjut Mas At. langsung pertanyaan kedua ya tadi. Yang Bagaimana, akreditasi. bagaimana jika dia satu yayasan, ada dua sekolah gitu ya, satu sudah akreditasi, satu tidak terakreditasi, beda kecamatan, ingin diindukkan ke sekolah yang sudah terakreditasi di satu lembaga itu. Itu boleh saja Pak, yang terpenting adalah dia di jenjang dan bentuk yang sama. Jadi kalau misalkan dia sama-sama SD, berarti boleh, sama-sama SMP boleh. Yang tidak boleh itu ketika yang tidak terakreditasinya di SMP, tapi diindukkan ke sekolah SD. Nah itu yang tidak boleh Pak. Selama dia dalam jenjang yang sama, itu masih kita bolehkan. Oke, siap Pak. Makasih Pak infonya Pak. Oke. Mas At, apakah sudah cukup arahannya? Satu lagi, Mak. Pertanyaan kedua ke ketiga? Belum sabar ya. Sabar boleh, satu-satu boleh. Sabar dulu boleh. Untuk masalah Sabar dulu boleh. Saya yang mengulangi boleh Bapak? Sebentar ya Pak. Mas At, apakah cukup untuk masalah pengindukan? Iya, sudah Mbak. Baik, oke. Nah, yang ketiga nih Mas At, rencana kepala sekolah yang akan pergi haji. Nanti bagaimana nih dengan ijazahnya? Iya, kalau pergi haji biasanya kan ada PLT-nya ya Pak ya. Nanti silakan di Dapodiknya diupdate dulu siapa yang menjadi PLT supaya nanti ada yang menandatangani. izin Pak. Atau izin, Pak, tidak. Izin Pak. PLH Pak kalau haji Pak, gimana nih Pak? Oh gitu. Sebentar ya, saya coba tanya dulu ke pengelola ijazahnya. Kalau PLH apakah bisa atau tidak? Baik, Sambil sedang ditanyakan. menunggu, Iya, sambil- sedang ditanyakan ke pengembangnya. Ini lagi ditanya apakah boleh atau tidak. Nah, untuk yang pensiun gimana, Mas At? Kepsek yang akan pensiun di bulan 5. Baik, Bapak Ibu sambil menunggu dari jawaban tim pengembang, apakah ada pertanyaan kembali? Karena nanti jam 11 sepertinya kami sudah cukupkan. Ada Bu. Jadi Ada, Bu. silakan dipersingkat saja pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Iya Bu. Oke, Dari Anambas, Bapak Bu. Anambas, ya boleh Pak, langsung Pak. Baik Bu, makasih Bu atas waktunya. Saya singkat aja. Yang pertama ada DNS, kemudian berikutnya ada DNT. Yang pertanyaannya kapan DNT-nya terbit? Oke, lalu? Kemudian yang kedua Bu, tadi saya dengar dari sekarang sampai tanggal 3 itu kan kita simulasi. Nanti tanggal 3 udah ditutup, tinggal 2 hari, tanggal 4, tanggal 5, khusus untuk SMA, SMK. Karena tanggal 5 itu kan udah pengumuman. Yang masuk di reset ini, apakah masuk SPTJM-nya atau semuanya yang di reset? Nanti ke sekolah mengusulkan ulang atau gimana teknisnya Bu? Yang dimaksud di reset tadi itu Bu. Lalu? Kemudian yang ketiga, tadi juga tadi dijelaskan ada SPTJM dan materai 10.000 tanda tangan. Kemudian tak disebutkan apakah perlu sekolah itu memberi stempel sekolah. Oke, baik. Terakhir nih Bu. Ini andai sekolah udah usaha memenuhi semua kriterianya, cuman seandainya sampai waktu yang diberikan tidak bisa menyelesaikan, artinya tidak bisa terbit ijazah. Apa solusinya Bu? Apakah memang tahun ini tidak bisa terbit ijazah atau gimana solusinya? Itu aja Bu, pertanyaan Bu. Makasih. Oke, terima kasih Bapak. Sebentar ya. Baik, Mas At. Ya, yang pertanyaan pertamanya apa, Bu Feni? Yang tadi
mau dijawab dulu nggak yang pergi haji sama Oh, pensiun? iya, yang pergi haji ya. Untuk yang pergi haji itu kan dia PLH ya, sedangkan di Dapodik itu cuman bisa definitif dan PLT. Nah, ini untuk yang PLH sedang didiskusikan di Direktorat di unit utama ya, di Direktorat Jenderal PAUD Dasmen dan di Jen Vokasi ya. Nanti tunggu saja infonya karena kami untuk PLH ini masih didiskusikan di internal kementerian. Seperti itu, Pak. Pak, boleh menanggapi Pak? Ya, silakan Pak. Izin Pak, begini Pak, kalau seandainya Pak, kami harus menunggu sampai kepala sekolah itu kembali ke Kota Batam, baru diterbitkan ijazah, itu boleh tidak Pak? Sehingga tidak terjadi penandatangan ijazah pakai PLT, tapi nanti definitif kepala sekolahnya tetap kepala sekolah yang lama. Sehingga satu tanda tangan untuk dokumen ijazah itu tetap adalah kepala sekolah yang definitif gitu. Itu untuk masalah naik haji. Jadi penerbitannya itu mundur. Misalnya dari teman-teman yang kepala sekolahnya tidak melaksanakan ibadah haji, tanggalnya sekian. Yang ini nanti tanggalnya mundur. Ada batasan nggak? Tidak untuk tanggal penerbitan ijazah, batas maksimal tanggal berapa gitu. Masuk kami Pak. Izin, terima kasih. Iya, ini permasalahan yang lain lagi ya Pak. Kenapa? Karena ketika kepala sekolah itu tidak hanya tanda tangan ijazah Pak, tapi tanda tangan SK penetapan kelulusan dan SPTJM juga Pak. Itu satu. Kedua, jika ditunda penerbitan ijazahnya, ijazah ini kan akan digunakan lagi untuk mendaftar di PPDB ataupun di SNMPTN ya, atau untuk mencari kerja. Kalau ditunda, yang menjadi korban itu siswanya. Nanti ditunggu saja. Nanti akan kami infokan bagaimana mekanisme jika ada PLH kepala sekolah seperti itu Pak. Kan kalau untuk melanjutkan kita bisa mengeluarkan surat keterangan lulus. Memang nanti tetap ada namanya PLT atau PLH. Pada saat kelulusan, proses kelulusan dengan SK penerbitan kelulusan, penetapannya itu kita yang menandatangani adalah PLH atau PLT. Tetapi untuk dokumen ijazahnya ini, maksud kami supaya tetap menggunakan kepala sekolah yang definitif, apakah nanti penerbitan ijazahnya ini yang harus mundur. Jadi yang dikeluarkan itu cuma surat keterangan lulus dulu gitu. Terima kasih Pak. Iya, untuk ini penerbitan sebenarnya untuk downloadnya itu kan bisa kapan saja ya Pak, tapi harapannya ini secepat mungkin karena akan menjadi dokumen kalau di SD mungkin untuk PPDB atau SPNB di SMP ya. Terus mungkin untuk yang menjadi problem itu di SMA atau SMK terutama karena ijazah dipakai untuk mencari kerja. Nah, ini harapannya tidak ditunda-tunda untuk penandatangannya Bapak. Seperti itu. Nanti untuk yang PLH akan kami infokan ya Pak. Oke. Baik. Cukup Bapak. Oke. Izin Pak memperkuat yang haji Pak dari Bangka Barat bahwa untuk SPTJM itu kan 3 hari Pak ya setelah kelulusan itu setelah penetapan kelulusan. Nah DNT itu kan 14 hari sesuai dengan Juknis itu Pak. Nah sedangkan kalau kami di Kabupaten Bangka Barat haji itu berangkatnya tanggal 8 Mei pulangnya 19 Juni Pak. Artinya setelah kami hitung 14 hari itu tidak memenuhi Pak, lebih dari 14 hari Pak dari tanggal 2 itu. Artinya kalau dipaksa pun tidak mungkin kalau aturannya karena di Juknis itu 14 hari Pak. Jadi kami mohon bantuan secepatnya sehingga kami bisa di daerah mengambil kebijakan secepatnya. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Pak. Ini kami juga sedang rapat Pak di pusat untuk membahas ini. Nanti kami infokan ya Pak. Baik, terima kasih Mas Aat. Baik Bapak, ini Mas Aat ada pertanyaan terakhir ya dari Anambas. Oke, sebelum nanti ditutup Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya. Yang pertama, nanti kan ada DNS dan DNT. Jadi pertanyaannya, kapan DNT itu terbit? Seperti itu Mas Aat. Dijelaskan juga dari Bangka Barat ya. Ini DNS dan DNT nanti ini saya coba ketikkan atau saya sebutkan juga ya untuk tanggal-tanggal penting khususnya untuk di jenjang pendidikan menengah karena di jenjang pendidikan menengah SMA SMK ini waktunya sudah dekat ya. Sebentar.
Ya, ini untuk timeline untuk jenjang pendidikan menengah ini penetapan relasi legalitas 4 sampai 12 Mei. Penetapan kelulusan 5 sampai 12 Mei. SPTJM sampai DNT 5 sampai 19 Mei atau 14 hari. Kemudian pengunduhan format ijazah paling cepat 22 Mei. Bisa di-share, Pak? Oke, bentar ya, nanti saya ketikkan di kolom chat ya. Oke. Sambil nanti Mas Saat ketik di kolom chat. Halo Ibu. Boleh lanjut sebentar ya Ibu. Soalnya ini belum selesai pertanyaannya. Sebentar ya. Lanjut pertanyaan kedua boleh Mas Saat sambil? Tuhan? Ya, silakan. Oke. Ini terkait simulasi ini kan sampai tanggal 3 Mei ya? Iya. Nah, tanggal 5 itu pengumuman. 3 sampai 5. Nah, Iya. ini pertanyaannya, yang akan direset itu di semua di aplikasi di ijazah atau hanya tertentu saja nanti yang direset? Seperti itu. Apa SPTJM-nya atau apapun itu. Oke. Ya, nanti di tanggal 3 itu semua akan kami riset, Pak. Jadi semua kondisi akan nol lagi. Jadi nanti silakan mengindukkan lagi, kemudian silakan menetapkan kelulusan nanti sesuai tanggal ya. Jadi menetapkan relasi legalitas tadi kan kita riset di tanggal 3 ya. Silakan nanti di tanggal 4 jika sudah punya SK legalitas, relasi legalitas silakan diindukkan sekolah-sekolahnya, kemudian penetapan kelulusannya dimulai dari tanggal 5 dan seterusnya. Ini semua akan kita riset dari awal, Pak. Untuk sementara silakan di otak-atik, disimulasikan dari dinas bersama dengan sekolah sampai tanggal. Izin Pak, untuk simulasi itu kan di timeline kan -2 sebelum ini Pak, kelulusan. Itu kan kalau SD untuk jenjang pendidikan dasar itu tanggal 2 Juni Pak, Senin pertama. Kami di sini berpikirnya bahwa di resetnya untuk jenjang pendidikan dasar itu di akhir Mei Pak, di 31 Mei. Oh ya, kalau itu nanti kami informasikan kembali ya Pak untuk jenjang dasar ya. Iya. Karena kan ini yang mendekati ini untuk jenjang menengah ya. Nah itu ya. Oke baik, cukup ya Pak. Oke, Mas At, untuk pertanyaan yang ketiga terkait SPTJM ini kan materai 10.000, apakah sekolah perlu melakukan stempel atau tidak? Mohon maaf. Oh ya, cukup materai dan tanda tangan saja Pak untuk yang SPTJM. Jadi tidak perlu stempel ya? Iya. Oke. Yang terakhir pertanyaan dari Anambas, seandainya waktu yang diberikan ini sekolah sudah melakukan semua sudah dilakukan atau apapun itu, tetapi waktu yang diberikan itu ternyata melewati due date atau deadline sehingga sekolah ada yang beberapa yang tidak muncul nanti ijazahnya. Nah itu solusinya seperti apa nih? Bagaimana Mas Ar? Iya, untuk sekarang fokusnya verbal dulu aja Pak sampai tanggal yang telah ditetapkan. Untuk masalah itu nanti pasti ada solusinya ya. Tapi yang terpenting nanti yang terpenting sekarang adalah melakukan verbal dulu, valid dulu datanya, residunya 0 sehingga nanti semua siswa dapat ditetapkan kelulusannya. Seperti itu Pak. Kita fokusnya di situ aja dulu Pak. Seperti itu ya Bapak yang dari Anambas. Baik Bu. Cukup Bapak. Cukup Bu. Cukup Bapak. Cukup Bu. Makasih banyak Bu. Baik. Sebelum tanggal 3 kalaupun ada dasar, reset ulang, baca 2 kali simulasi. Boleh bertanya Bu. Sekarang lah cepat kita nak simulasi. Jadi bisa 2 kali. Halo Bu. Bagaimana Mas At? Waktu sudah menunjukkan jam 11:08? Iya. Assalamualaikum Ibu Feni. Ya, nanti Bapak Ibu sekalian, nanti kami kan juga punya ULT ya. Kemudian ada grup verbal juga, nanti bisa ditanyakan di sana ya. Jika memang ada kendala, khususnya untuk yang verbal atau verifikasi dan validasi data peserta didiknya. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Izin Bu. Baik,
sepertinya Bu, boleh minta sudah nomor kontak Mas Aan untuk kalau kami bisa koordinasi gitu di luar kegiatan hari ini. Ya Pak, nanti bisa Pak ke ULT. ULT kami, Iya. ya ULT kami, atau misalkan kalau terkait Verval silakan di grup Verval, atau bisa juga bertanya Pak ke Instagram kami Pak. Oke, siap. Jadi Instagram kami di data.pendidikan. Nanti di situ ada admin yang siap menjawab. Betul, bisa DM ya kan? Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sepertinya kami sudahi saja untuk sosialisasi manajemen ijazah tahun